Selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 1 Oktober 2023, edisi perdana di bulan Oktober. Malam ini seperti biasa, kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ide-ide dari Bapak Ibu semua. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan, dan juga karena ini awal bulan, kita akan membahas sedikit bagaimana perkiraan IHSG 1 bulan ke depannya di bulan Oktober. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silakan subscribe, dan yang mungkin sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Kita langsung mulai dari IHSG terlebih dahulu. Untuk IHSG di Stockholm yang mungkin Bapak Ibu sudah baca bagaimana perkiraannya ya. Jadi minggu ini kami prediksi IHSG akan menguji kembali resist 7.000 dan kemungkinan besar akan melanjutkan bullish ke atas 7.000 di bulan Oktober 2023. Ini jadi merangkum di awal bulan sampai dengan akhir bulan ya. Jadi kemungkinan ini sudah mulai bullish sebenarnya ya. IHSG sudah mulai uptrend sejak Agustus dan terkonfirmasi kemarin sempat naik di atas 7.000 itu, meskipun di perdagangan terakhir minggu kemarin IHSG gagal melewati 7.016 dan turun menyentuh 6.911 ini ya. Jadi nggak merubah apapun, masih sama sesuai dengan apa yang Anda lihat ini, trend line ke atas. Jadi ya, ini masih dalam proses uptrend. Yang namanya uptrend seperti yang sudah sering saya bilang, tidak ada harga itu naik terus, pasti akan ada naik dan turunnya, tetapi kita harus melihat bagaimana kecenderungannya. Baik, seperti itu. Nah, bagaimana data di bulan Oktober untuk mendukung apa yang di sini? Kita akan tunjukkan data di bulan Oktober. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu dari 2013 sampai dengan 2022 gitu ya. IHSG itu hampir positif ya. Jadi secara rata-rata naik 2% ya dalam 10 tahun terakhir itu rata-rata, dan hanya 2 tahun turun di 2018 dan 2014, dan waktu itu memang di 2018 kan peak di mana indeks waktu itu sebelum koreksi di 2019. Jadi saya rasa di bulan Oktober ini, karena secara teknikal tadi saya sampaikan di sini bahwa IHSG sekarang ini uptrend, kemungkinan besar di bulan Oktober ini setidaknya IHSG bisa naik di atas 7.000 ya. Dengan kenaikan yang seperti itu tentunya bisa kita jadikan pedoman bahwa kinerja rata-rata ini akan berlanjut di bulan Oktober 2023 seperti itu ya. Jadi silakan dicermati data ini dan juga dicocokkan dengan teknikalnya, apakah memungkinkan untuk mengikuti rata-rata 10 tahun terakhir ini yang naik 2% atau bisa saja sebaliknya. Baik, seperti itu kira-kira. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Selamat malam Pak Yep, mohon bantuannya untuk bahas saham BDKR untuk trading jangka pendek, bagaimana beserta risk dan rewardnya dan potensi kenaikan saham BDKR sampai dengan berapa. Jadi ini mungkin baru mau beli ya. Bagaimana risk reward ini berarti masih diperkirakan, diestimasikan berapa potensi kenaikan, apakah menarik atau tidak. Untuk jangka pendek ya. Nah sekarang ini saya lihat BDKR ini masih dalam uptrend, masih dalam tren naik, namun memang trennya ini sedikit melambat setelah terjadi red cross MACD, dan sampai dengan saat ini memang belum bullish atau belum golden cross lagi, namun kecenderungan masih naik. Saya rasa dengan adanya gap up di sini, ini adalah gap di 620 ini kemungkinan akan ke sana arahnya ya. Jadi kita bisa perkirakan risk reward yang memungkinkan dalam jangka pendek. Risknya ke bawah 535 itu 4% dengan potensi upside 10%, dan ini masih uptrend, artinya yang terlihat di sini. Jadi ini selama dia masih uptrend dia bisa naik lebih jauh lagi seperti itu, dan ini cocok untuk trend following ya. Sebenarnya ini cocok untuk trend following, relatif wave-nya ini jarang ya. Jadi ya bisa dikatakan ini adalah salah satu contoh saham trend following. Jadi ikuti sampai dengan dia reversal gitu ya. Baik, Pak, bahas saham laju untuk jangka pendek dan menengah. Jangka pendek menengah. Untuk jangka pendek sekarang ini dia masih konsolidasi, dikatakan konsolidasi karena bisa dikatakan dia bergerak di rentang yang hampir sama 88 sampai dengan 70 ini konsolidasi, dan konsolidasi ini di dalam tren turun. Jadi jangka menengahnya masih downtrend, belum reversal
Kalau dia lanjut ya berarti ke 50-an gitu ya. Oke. Pak F, kalau bisa tolong review Bumi dan Harum satu saham ya. Jadi Bumi untuk hold jangka menengah 6 bulan dan jangka panjang, berarti harus uptrend. Hold jangka menengah panjang itu bisa diartikan juga investing ya. Jadi kalau kita lihat dari fundamental seperti yang sering kami sampaikan bahwa saham batubara, saham energi secara umum secara umum sudah mengalami peak performance di 2022 yang lalu, sehingga untuk invest di tahun ini saya rasa sudah terlambat ya, karena bisa dikatakan siklusnya itu sudah tidak naik lagi. Nah, bukan berarti sahamnya tidak bisa naik ya, tetapi siklusnya sudah lewat gitu ya. Ini saya ulangi lagi, kenapa kok kemarin kita di bulan awal Juni itu rekomendasi Adaro dan ITMG hanya trading bukan untuk investing, walaupun kita bisa memprediksi saham Adaro bisa naik dari 2100 naik ke 2900, ITMG dari 21 naik ke berapa sekarang 24 sampai dengan berapa, tapi hanya untuk trading bukan untuk investing. Jadi itu secara fundamental ya, karena ini ada pertanyaan jangka panjang. Jadi menurut saya, sekali lagi ini menurut saya tidak tepat saat ini untuk masuk untuk investing. Itu baru fundamentalnya. Nah, bagaimana dengan teknikalnya? Wah, teknikalnya ini tidak cocok untuk trend following, karena Anda lihat secara teknikal ini agresivitasnya cukup tinggi ya, naik turunnya ini. Jadi ini cocoknya untuk jangka pendek, memanfaatkan kenaikan jangka pendek. Untuk saat ini bagaimana jangka pendeknya? Ini nggak ditanya ya, tapi ini masih konsolidasi turun ya, dan saya rasa ini konsolidasi menyempit. Jadi kemungkinan ya bisa dikatakan ini harus ekstra hati-hati karena dia sudah baru saja menguji resist. Nah, bisa saja dia akan turun dalam jangka pendek itu ke 127 atau ke 111. Itu menurut saya. Jadi kalau Anda tetap pengen invest di sini tidak salah, silahkan. Nanti benar atau salah lagi-lagi market lah yang tahu, yang bisa memastikan itu. Kita tidak bisa hanya memprediksi atau memproyeksikan saja. Oke. Lanjut. Siang Pak Yap, tolong bahas saham ISSP. Apakah layak untuk invest? Apakah cocok kalau masuk sekarang? ISSP kita akan lihat fundamentalnya terlebih dahulu. Jadi secara fundamental bagaimana, apakah layak atau tidak. Kalau dari pertumbuhannya bisa dikatakan pertumbuhannya ini tidak jelek ya, karena ya selain untuk di atas ya, ini untuk penjualan atau pendapatan. Di pos atas itu hanya turun di 2020, yang mana ya kita maklumi jika terjadi penurunan, meskipun banyak juga emiten-emiten yang justru tumbuh di 2020 saat pandemi, tapi ISSP ini konsisten ya, saya rasa konsisten dengan pertumbuhan yang cukup bagus. Hanya di 2020 saja yang bermasalah ya, gangguan secara umum lah ya. Nah, untuk profitnya ini bisa dikatakan tidak stabil. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa yang pertumbuhan yang baik itu harus sampai dengan di bawah. Di bawah itu di laba bersih ya. Tetapi laba bersih ini juga harus dicek apakah laba bersih ini dihasilkan dari organik atau tidak, dari operasional atau tidak gitu ya. Nah, sedangkan dari pertumbuhan untuk ISSP ini saya rasa tidak stabil. Nah, ini kemungkinan dipengaruhi oleh bisa saja dari operasionalnya yang cost yang variable costnya yang naik dan turun, bisa saja juga disebabkan oleh kurs kalau misalkan dia berhubungan dengan global market gitu ya, atau misalkan dia berhubungan dengan pasokan global ya, otomatis ini akan terpengaruh. Nah, sehingga kalau kita lihat dari secara di atas kertas, saya rasa profitnya ini tidak bagus. Kenapa? Karena naik dan turun. Nah, di 2023 ini kan turun di 2022 ya, kemarin operasionalnya turun 32%, itu sangat signifikan ya untuk operasional. Nah, di bawah itu turun 37% ya. Jadi bisa dikatakan nggak bagus dari sisi profit. Nah, dilihat dari bisnisnya, apakah ini termasuk yang tebal atau tidak gitu. Selain tidak stabil, ternyata bisnisnya ini relatif tipis.
Bahkan di beberapa tahun itu di bawah 5% dari net marginnya. Ya. Dan untuk operasionalnya saja itu di bawah 10%. So, ya ini bukan pilihan buat kami. Ya, saya rasa masih sangat banyak sekali yang lebih bagus dari ini. Ya. Yang pertumbuhannya dari atas sampai bawah bagus, kemudian profitnya tebal, itu masih sangat banyak. Karena apa? Karena IHSG belum benar-benar bullish. Ya, sahamnya belum naik, fundamentalnya lebih bagus. Saya rasa masih banyak. Kita cermati di 2023 ini, kuartal 2 dia cukup bagus ya, tumbuh dari atas sampai bawah. Namun sekali lagi kita harus pertimbangkan pertumbuhan ke belakangnya itu dia stabil atau tidak. Jangan sampai di kuartal 2 bagus, tiba-tiba kuartal 3 jeblok. Nah, kita sudah invest, sudah komit jangka panjang, tiba-tiba kinerjanya tidak sesuai. Nah, itu loh ya yang menjadi kita was-was dan menjadi tidak tenang dalam berinvestasi itu ketika kita berinvestasi pada kinerja yang tidak stabil. Ya, artinya banyak faktor-faktor eksternal yang tidak terkontrol yang menyebabkan ketidakstabilan pada pertumbuhan dan juga profitnya. Gitu ya. Sekali lagi, karena kita tidak butuh ya, jadi di market kan ada banyak ratusan saham, 600 saham. Jadi dan kita itu kemungkinan untuk portofolio kan paling ya 6 atau 8 saham lah untuk individual ya, untuk individual yang kita kelola. Nah, apakah ini termasuk yang terbaik di antara ratusan saham itu? Kan tentu saja masih banyak yang lain yang lebih bagus. Entah itu dari sektor dan industri yang sama ataupun yang berbeda. Yang terpenting adalah kita harus punya tadi seperti yang kami sampaikan parameternya. Kalau ini cocok atau tidak itu sudah mutlak angkanya, kuantitatif dia sudah tidak memenuhi syarat. Seperti itu ya. Sekali lagi ini secara fundamental, bukan berarti saham ISSP tidak bisa naik. Kita profit berkali-kali di PTR, trading tapi bukan investing di peer atau peers. Oke, seperti itu. Ini menurut saya ya, jadi Anda boleh beda. Pak bisa bahas BTPS. Ini ada yang terima kasih sama-sama ya. Pak bisa bahas BTPS, apa bisa untuk invest best price-nya? Ini udah sering kita juga bahas. Anda boleh cari di Telegram, searching di Telegram kami YF Advisor, kemudian ketik BTPS. Ya, kita singkat-singkat aja bahasnya karena berulang-ulang kali sudah ditanya. Jadi saham ini secara fundamental nggak ada masalah, tetapi yang masalah adalah harga sahamnya yang masih downtrend. Jadi kalau saya boleh memberikan saran, tunggulah dia uptrend di berapa, paling tidak harus naik dulu di atas EMA 60, yaitu di 2090 ke atas. Atau ya bagusnya lagi kalau dia bisa naik di atas neckline di 2340. Tetapi ini harganya memang sedikit lebih tinggi daripada harga saat ini, tetapi akan lebih mengefisienkan investasi Anda karena Anda tidak perlu dibawa turun ke bawah gitu ya. Fundamental nggak ada masalah, baik-baik aja ya. Nih secara tahunan tumbuhnya cukup bagus dari atas sampai bawah. Ini saya masih ingat karena saya sering bahas saham ini dan sering ditanya, jadi nggak perlu kita bahas. Ini dia turun di kuartal 2 tetapi secara overall Anda lihat hijau semua ya. Jadi ini ya mungkin koreksi-koreksi jangka pendek untuk fundamentalnya. Oke, seperti itu. Nah, bahas halo dong, terima kasih. Tidak bisa kita bahas kalau tidak ada pertanyaan, keterangan yang lengkap. Ya, baik. Jadi seperti itu sudah semua saya jawab apa yang ada. Jadi kalau memberikan ide itu harus ada alasan, keterangan atau pertanyaan. Kalau tidak ada cuma tolong review saham A, tolong review saham B, tolong analisa saham B, A, kita nggak bisa jawab. Kalau misalkan Anda ingin berinvestasi, misalkan saya mau investasi di saham A, tolong bahas bagaimana fundamentalnya saat ini, apakah akan bagus ke depan. Misalkan, masa bertanya aja harus diajari kan? Harusnya Anda sudah mengerti apa yang Anda butuhkan daripada saya. Anda kan bertanya di kolom komentar itu, Anda butuh, Anda ingin tahu informasi, jadi ya bertanyalah, ya jangan pelit-pelit lah. Ini bukan SMS ya, Anda tinggal ketik di kolom komentar sepanjang-panjangnya sesuai dengan case yang Anda ingin bahas di F-Talk ini. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan isi di kolom komentar di F-Talk ini edisi malam ini untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Apa yang kami sampaikan di F-Talk adalah opini pribadi, prediksi, analisa yang
bisa benar dan juga bisa salah tentunya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu adalah penonton yang dewasa, yang tidak menelan mentah-mentah. Anda bisa olah ulang dengan sesuai dengan apa yang Anda yakini ya. Dan juga bagi Anda yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut, ingin berkonsultasi dengan tim advisor kami, tentunya silahkan Anda join membership, baik itu kalau Anda trader ya joinnya PTR, kalau Anda investor misalkan Anda join peer ataupun peers gitu ya, untuk mendapatkan konsultasi yang lebih baik, karena apa yang kami sampaikan di F-Talk ini tentunya sangat terbatas dengan data di TradingView saja gitu ya. Anda tidak bisa membahasnya lebih jauh dan di follow up gitu ya. Baik, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.